Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang saya hormati, sidang jamaah Isya dan Tarawih Musalla Syuhada Surah Bonjong Buku Pasibuan, insyaallah awak yang hadir malam hari ini dimuliakan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Walaupun gerimis, hujan, tapi tetap awak hadir berjamaah di musalla. Mudah-mudahan sebanyak titik hujan dan lebih daripada itu pula pahala hadir wa diagih oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kau pahala hadir? Sebab pahala ibadah di rumah apa ibadah? Jadi ditambah ibadah, ditambah hadir, ditambah berjamaah, insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini dalam rangka kajian siraman rohani Salasai Isya dan Tarawih berjamaah, kita akan bahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul suatu kaum, yatluna kitab Allah, di dalam berkumpul itu membaca ayat Allah, wa yatadarrasunahu, dan mempelajarinya, illa, kecuali ghasiyatkumur rahmah, diagih rahmat oleh Allah. Jadi dua awak pada malam hari ini diagih rahmat oleh Allah. Wa khaffathumul malaika, dan awak akan dilindungi oleh sayuk-sayuk malaikat. Jadi salah orang beriman yang percaya kepada malaikat, malam hari ini malaikat itu melindungi awak yang hadir berjamaah. Kemudian kata Allah, kata Rasulullah, sadu-sadu orang itu akan didoakan halummu rahmah, didoakan oleh malaikat. Jadi malaikat itu banyak. Di antara malaikat yang banyak itu ada malaikat yang khusus menaungi jamaah-jamaah, yang menaungi wirid, yang menaungi majlis-majlis, itu akan didoakan oleh malaikat. Bahkan ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau ada orang yang hadir di majlis itu sebenarnya ini tak kapai loh, cuma lewat saja dan duduknya sebentar itu pun dia rahmat dan didoakan oleh malaikat. Jadi misalkan awak kini berjamaah, ada orang hadir dari luar Basung ke Bukit Tinggi, singgah sebentar kembali. Niatnya tadi kan tak ke sembahyang sikot, hendak ke berjamaah di sikot, ke salat saja. Tapi berjamaahnya yang hadir singgah sebentar itu dia pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka membaca kitab Allah dan hadis Rasulullah, aku ingin buku ketik yang ikut dipelajari di pondok pesantren, namanya Matan Arba'in. Matan Arba'in itu adalah 40 hadis-hadis populer yang dikarang oleh seorang ulama namanya Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain bin Muhammad An-Nawawi, atau dikenal dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu lahir tahun 631 Hijriah, meninggalnya tahun 676 Hijriah. Jadi berumur lebih kurang 31 sampai hampir puluh lebihan umuran. Tapi banyak mengarang buku. Saking hebatnya Imam Nawawi, ini digelari oleh ulama namanya Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Jadi ini sesudah Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Imam Malik, Syafi'i, 600 tahun sudah tu, baru ada Imam Nawawi. Imam Nawawi itu banyak mengarang buku, di antaranya Matan Arba'in, ada Al-Azkar, ada Syarah Sahih Muslim, ada Syarah Sahih Bukhari, dan banyak lagi kitab-kitab lain. Itu hebat Imam Nawawi.
Bahkan Imam Nawawi itu dinamakan Imam Nawawi karena lahir di kota Nawa. Kota Nawa itu salah satu daerah yang ada di Suriah, di Damaskus, di Suriah hari kini. Namanya Nawa. Sehingga dinisbatkan nama kota Nawa itu kepada Imam Al-Imam Nawawi. Jadi Saroman Joseph Ahmad Khatib Al-Minkawawi, karena asalnya orang Minangkabau, dinisbatkan ke suku Minang, dinamakan Al-Minkawawi. Adalah namanya Syekh Yasin Al-Falimbangi, adalah Syekh Yasin Al-Fadangi. Nah, jadi kalau orang Bogor Cimanyang, mungkin Al-Bogor Cimanyangi ya. Itu menisbatkan dalam bahasa Arab. Tapi Jawa kan tak pakai. Kalau orang tak sibuk, Al-Bogor pasti buat payah. Alapih dari itu, sebelum lanjutkan isi kitab, atau sebenarnya kau ni, kalau kelas 1 pondok pesantren wajib hafal. Nah, tapi anak-anak kini di pondok pesantren ada membaca hadis. Di dalam buku kitab Arba'in yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, hadis pertama jadi sampai 10 hadis. Kalau bahas hadis ko sehari cik sampai 10 hari. Dan kalau disyarah hadis ko, mau kasih disarah itu ditarangkan. Cik hadis itu tak cukup do buku dikarang oleh Ahmad Al-Banten. Mengarang buku itu 800 halaman. 800 halaman itu cik hadis pertama saja ditarang. Nah, saking hebatnya buku-buku orang dahulu. Jadi buku kok dikarang pakai Arab gundul, tapi kok dicetak oleh orang Indonesia lah pakai baris, karena wak tak pandai baca kitab gundul, tak pandai seralah. Masuk hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awwalu, hadis yang pertama. Maksudnya bukan pertama kali Nabi mengeluarkan hadis, tak. Jadi hadis itu apa? Hadis itu adalah kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, sudah tu ketetapan Nabi, itu namanya hadis. Jadi saja yang keluar di lidah Nabi, saja yang dilakukan Nabi, saja yang diketahui Nabi, tidak disuruh, tidak ditadah, itu hadis tu. Maka bisa hadis itu sampai kawat, maka hadis itu terbagi 3. Dalam hadis yang cia itu ada 3 komponen yang tak boleh kurang. Pertama namanya sanad. Sanad itu adalah ranji sampai menyampaikan dari Nabi ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'at tabi'in, dari tabi'at tabi'in ke tabi'ut tabi'in, beko kamurinya lo sampai ke Imam Bukhari. Ada lebih kurang 6 sampai 7 lagi. Itu kasado Allahnya namanya sanad. Dan sanad tu orangnya harus dabit. Dabit tu tidak pernah mengicuah, tidak diketahuinya berbeda dosa. Kalau seandainya mengicuah, walaupun itu yang dikatakan Nabi, maka hadis yang sahih itu bisa jadi ghairu sahih, bisa jadi hasan, bahkan bisa jadi mudallas. Banyak lagi kategori-kategori untuk sanad hadis. Yang pertama sanad dalam hadis itu, yang kedua namanya matan. Matan itu isi hadis. Misalkan al-jannatu tahta aqdamin ummahat. Kicik Nabi sarugo talatak di bawah kaki ibu. Itu namanya matan atau isi hadis. Isi hadis itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW atau yang dikarajukan oleh Rasulullah. Misalkan hadis tentang salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu hadis Nabi itu. Salatlah kamu sebagaimana mencaliat ambo salat. Awak nak caliat Nabi tak? Yang caliat siapa? Sahabat. Sahabat mencaliat Nabi salat. Itulah hadis Rasulullah SAW. Ba'a Nabi takbiratul ihram, ba'a Nabi rukuk, ba'a Nabi duduk, ba'a Nabi sujud. Itu diterangkan dalam matan hadis. Yang ketiga namanya rawi. Rawi itu periwayat. Periwayat itu cuma sampai 300 Hijriahan atau Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmizi. Ada nama rawi-rawi hadis itu 8.
Ada yang ngatuan 9, bahkan ada yang menyebutkan sampai 2 balik ulang. Di bawah itu saya tidak boleh, tidak rawi hadis kan. Sebab itulah orang yang mencatat hadis Rasulullah. Itulah orang yang mengkategorikan hadis Rasulullah. Kok hadis sahih, kok hadis tidak sahih, kok hadis dhaif. Itu yang mengkategorikan. Imam An-Nawawi kok bukan periwayat hadis, tapi ulama yang menerangkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu karya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu umur 9 tahun apa Al-Quran. Karena di kota Nawa itu tidak aman itu kan, makasih tidak amannya itu bukan barang, tapi pengaruh masih apa? Tidak ancak anaknya. Banyak orang sekolah tapi main-main saja. Sehingga tak pengaruh anak, tapi apa kita pengaruh dibawa anak itu pindah ke Mesir. Di Mesir itulah yang baraja saraf, baraja nahu, baraja tafsir, sampai Imam Nawawi itu baraja ilmu tabib, pandai mubih orang, bukan mantu-mantu. Bahkan ilmu kedokteran terkenal itu dari Nawawi ke pengarang pertama buku. Sampai beliau meninggal dalam sejarah hendak menikah saking merandahnya, saking sibuknya dengan manuli, saking sibuknya dengan Al-Quran, sampai tak terpikir dia nyoba rumah tangga. Itu Imam An-Nawawi. Dan banyak ulama-ulama sekelas itu melebihi dan setara dengan Imam Nawawi. Allah saja 631 sampai 676, 8 tahun sebegini itu Hijriah. Inilah 1000 Hijriah. Atau hadis pertama dua baca hadisnya lebih hadis berbeda. Lanjut. Pada jam. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Siapa terjemahan kulat? Sudah. Menulis terjemahan siapa? Radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari Muslim. Jadi Bukhari itu namanya panjang. Nama Bukhari itu siapa? Nama Imam Bukhari itu adalah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bars Al-Bukhari. Itu nama Imam Bukhari. Kalau Imam Muslim siapa namanya? Imam Muslim itu panjang lain. Abul Husain Muslim bin Hujjat bin Muslim bin Qushairi bin Nasaburi fi sahihaini. Itu nama Imam Muslim. Jadi yang tak kenal Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, itu yang kenal namanya panjang. Terjemahan An Amiril Mu'minin, dari Amirul Mu'min. Amirul Mu'min itu siapa? Amirul Mukmin itu sampai orang khalifah sesudah Nabi Muhammad pimpinan Islam atau presiden atau ketua gadang. Sudah Nabi Muhammad ada sampai orang sahabat memimpin. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali. Sampai namanya Amirul Mukminin. Itu 30 tahun lamanya. Abi Hafs Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu nama lainnya adalah Abi Hafs. Bagaimana kok Abi Hafs? Dia punya anak, nama anaknya itu si Hafzah. Anak manusianya itu si Hafzah. Jadi dia kan anak manusia si Hafzah, nama lainnya Abi Hafs. Jadi kalau Soroman
namanya si Hadid Abi Hadid. Nah itu nama lain dari nama yang lado dari kala yang lah. Jadi Amirul Mukminin itu Abu Hafs radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Siapa yang diridai Allah? Umar bin Khattab. Qala, berkata Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Sami'tu, aku mendengar Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mengatakan. Nah, jadi yang mengisikan Sami'tu itu Umar bin Khattab, bukan Nabi Muhammad. Sami'tu Rasulullah, kece Umar bin Khattab aden mendengar kalau Nabi Muhammad mengician. Aku baru Nabi Muhammad. Qala, kata Nabi Muhammad, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung dunia. Dia giat pahala atau enggak, cari niat. Ikhlas atau enggak, cari niatnya. Berfaedah atau enggak, cari niatnya. Nah, maka pelajarannya apa? Baru-baru ini ya. Pernah ada orang yang salah niat? Banyak. Apa yang mengecek ini salah niat? Bukan berarti begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu yang ada di dalam niat, karena niat itu karena hati. Tidak awak lafazkan mana, niat itu tetapnya niat. Misalkan awak sembahyang Isya, kan niatnya nawaitu usolli salat al-isya arba'a raka'atin fardal lillahi ta'ala. Sengaja aku salat Isya 4 rakaat fardu atas tu karena Allah Ta'ala. Itu niat. Niat itu kalau tidak awak sabui dari lidah, kuliah. Kalau tidak kerja lidah, kerja niat itu. Niat itu kerja hati. Kalau di kerajuan mana di lidah, tapi hati tidak kerajuan, maksudnya tidak meyakinkan tak niat. Jadi kalau ada orang ngaji, kalau melafazkan niat atau mengatur niat itu bid'ah, itu perlu diulang lagi. Mengapa melafazkan niat? Menyanyinya ke salat beliau. Misalnya awak ke sembahyang, sudah awak berdua, berkuam dia kait telah kuang dengan kursi atau sarung yang laki-laki pantang lapik sembahyang. Samantara mengarajuan itu nyanyi-nyanyi. Samantara nyanyi, Pak. Sudah tu baru Allahu Akbar dalam hati niat kusmaisa. Sah kan? Sah waktu itu tuh. Sah karena menyanyi itu sabalun takbiratul ihram. Nah, mengapa membaca niat sedangkan menyanyi ini yang lisah salat. Ya, kalau kata bid'ah niat. Nah, cuma kan awak donan bodoh lah. Jadi awak ke salat makanya nyanyi. Enggak ada kerajaan lain-lain. Nah, maka kabar ini. Jadi kerajaan itu dalam hati. Boleh dilafazkan, boleh. Namanya talafus bin niyah. Maksudnya apa? Karena hati aku was-was entah layubana tindak, maka dilafazkan dilurihan dan tidak hati. Nah, karena setiap yang wakat Tuhan itu tapi kira tak kena hati. Tapi kira tak kena hati itu namanya niyah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama itu hanya saja itu satu-satunya likulim tiuk-tiuk pekerjaan tergantung manawa yang diniatkan. Nah, jadi tergantung yang diniatkan. Setiap pekerjaan tergantung yang diniatkan. Kalau niat wapai kasurau tu sagan orang lain, dia senang itu bawa dapat. Kalau niat wak karena Allah dan bewak pahala. Nah, maka ketika bertemu di rumah niat wak sagan luak, awaknya nak nampak orang capai je lawak Nah, bekot tiba di musalah itu yang ada bewak apa baru ini wak musalah dia. Nah, wak karena Allah. Maka ketika menyebut karena Allah tu atau meyakinkan karena Allah tu, jadi pahala. Nah, itu yang niat. Jadi kalau disebutkan dalam bahasa Arab innama itu namanya khas. Khas tu satu-satunya.
Anyo yang di dalam surau itu tidak ada surang jodoh kecuali kucing. Berarti tidak ada orang lain tu. Kucing banam yang ada dalam itu. Itu misalkan. Jadi kata-kata innama itu menyebutkan khusus. Jadi innama likulli imri'in ma nawa, hanya saja setiap-tiap pekerjaan bergantung kepada niat. Faman kanat hijratuhu ilallah, siapa yang hijrah karena Allah wa Rasul dan kepada Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa Rasuli, makanya dapat pahala hijrah karena Allah dan karena Rasul. Sudah tu, faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha, siapa yang hijrah untuk dunia, awim ra'atin yungkiwa, atau ingin menikahi perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, makanya hijrah tu tak dapat pahala tapi dapat dunia dan dapat menikahi. Bagaimana begitu? Karena hadis tu keluarnya ketika Nabi baru-baru pindah dari Makkah ke Madinah. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi kalau Al-Quran diceritakan, bagaimana turun ayat, itu namanya asbabun nuzul. Tapi kalau hadis yang diceritakan, asbabnya jadi hadis, namanya asbabul wurud. Kalau Al-Quran, asbabun nuzul, sebab turun. Kalau hadis, asbabul wurud, sebab jadi hadis. Tidak urut, dah urut. Kalau urut, panik-panik. Baca ceritanya. Adalah namanya Ummu Qais. Ummu Qais itu Muslim. Ketika diperintah oleh Rasulullah, awak kinilah dapat apa-apa. Kalau orang Muslim, pindah saduanya ke Madinah. Siapa yang punya keluarga, bawa keluarga. Kalau keluarganya nak muah bayi, tinggal. Yang nak muah saja bayi. Kalau nyo punya haratu, tinggal haratu. Kalau nyo punya tarana, bawa tarana tu. Kalau payah, tinggal. Model itu perintah Nabi Muhammad SAW. Sehingga lingkuilah orang Islam yang ada di Makkah tu tahun 3 Hijriah pindah ke Madinah. Tak masuk Ummu Qais. Ummu Qais konyo surat. Ketika kabar pindah, adalah seorang laki-laki yang suka ke Ummu Qais. Ketika suka ke Ummu Qais, ingin menikahi Ummu Qais, dikeceknya lah. Ummu Qais kata mana? Ambo ke hijrah, kata Rasulullah hijrah. Ambo lamar engkau banyak. Ijek Ummu Qais sana hatinya ada laki-laki pendamping. Tapi katanya dalam hati kemudian kan. Tapi kicik Nabi pindah. Ya kini acara itu lamar-lamar dah. Ambo ka pindah. Kalau kayu tu memang ke Madinah. Kan gitu. Sehingga memang laki-laki yang ingin menikahi Ummu Qais tadi ikutlah ke Madinah tu pindah. Terjadilah pernikahan ketika lagi di Madinah. Ebo orang pun namanya orang lah. Kalau muncul kan muncul betul yang bisa disumbit. Kalau muncul orang bukan payah menyumbit. Bisa orang. Jadi ada pindahnya ada kabar laki, ada kabar bini, itu cerita orang. Sehingga sampailah cerita itu kata lima Rasulullah SAW. Ketika sampai cerita itu kata lima Nabi, ya baru dikeluarkan dari Nabi Islam. Innamal a'malu binniyat. Jadi jangan diciri-ciri itu aja orang lain, jadi kecil-kecil aja orang sebenarnya amal tu bergantung kepada niat. Tak masuk Ummu Qais, tak masuk suami Ummu Qais. Kalau nyo pindah ke Madinah dari Makkah ke Madinah tu karena Allah, maka dapat pahalanya. Kalau pindahnya karena dunia atau karena ingin menikah, itu saja yang dapat. Jadi jangan bisa-bisa aja lah yang kecil Nabi Muhammad. Itu mampu keluar namanya asbabul wurud hadis. Maka tinggi nilai niat dalam ibadah. Bahkan kalau kaji-kaji niat banyak kisah-kisah ada orang berniat bersedekah. Sehingga doa ya Allah, ambo berniat bersedekah. Tolong tunjuan kalau bisa ambo bersedekah tu orang yang pas dan menerima sedekah. Malam-malam sudah sholat, sudah berdoa, dibawalah apiti sedekah itu keluar amplop. Baru keluar rumah, bersebut dia orang laki-laki. Kata apa? Tidak tahu. Itu tariknya Pak. Itu pun lupa. Begitu. Oh, kau tak ada sedekah.
Sedekah. Iya, kok kalau sedekah? Ya biar amplop tadi dia kira. Aku sedekah mau untuk apa? Maka baik deh. Tu malam-malam tu, besok paginya ibu orang. Kamu ke ibu orang? Rupanya nan bersedekah aku salah sasaran. Nyoba minta, ya Allah, agiahkanlah ke orang yang pas menerima sedekah. Kiranya laki-laki yang basuh di malam, kurang ngalian. Lah sedekah biti samplop ke orang malian. Barang minta je lah. Tidak mungkin lo cari lo dia. Minta dia. Ada salah lo dia biti lihat tak mungkin. Malam esoknya doa lo lihat, ya Allah, ibu orang orang malian tak sedekah kiranya. Disiap lah amplopnya. Mungkin 1 juta atau 1.500.000 lah kalau cara dia buat ini. Minta dia, ya Allah, akhirlah buka sedekah malam hari ini kurang yang pas. Lah sudah sembahyang, lah sudah berdoa, lah sudah sholat. Keluar lihat malam. Ketika keluar malam sedang berjalan nampak orang bersih. Ketika nampak orang bersih di bawah, bu. Kata matu, ambo kapai dia kau serta. Itu baru ambo kapai sedekah. Adik keluar belum tadi lihat sedekah lo dia. Sudah sedekah itulah bagi lo hari sudah tu. Ibu tu orang. Mama ko ibu. Maka ibu kan kira no perusian malam sampai sedekah tu. Oh. Pelacur atau pezina. Maka kasih ada kira bitis. Kalau jadinya pezina bagi dia begitu cerita. Maka berdoanya malam tu lihat salah lo lihat. Tu doa lo lihat, ya Allah, kalau bisa malam hari ini lagi lambo petunjuk supaya ambo bisa bersedekah ke orang yang pas. Malamnya ketiga mana tu lo lihat. Berdoa lo, sembahyang lo, dibawa lo piti samplop, keluar lo dari rumah. Bertamu lo jurang lihat, ini berbeda ada orangnya. Tapi sedekah lo lihat, lah sudah sedekah besoknya ibu lo lihat. Ayam mai bon kiro orang kayu gadang ke sedekah. Mengira maya kalawi. Dia orang tu tadi munya. Kata dia ke orang tak pas. Menuri awak. Jadi kemudian sambil berpikir-pikir dan mendoa. Tapi nyo yakin setiap sedekah yang nyo akan 3 malam tu pas sasaran. Cuma orang lain menilai tak pas. Pertama tersedekah ke orang maliang, kedua tersedekah ke pezina, ketiga tersedekah ke orang kayu. Malam berikutnya mimpi. Apa isi mimpinya? Didatangi malaikat. Dalam mimpi itu diceritakan, wahai fulan, engkau bersedekah ke orang yang pas 3 malam petang. Tapi itu orang dicari tak? Itu pas. Sebab ketika malam pertama engkau bersedekah ke seorang laki-laki, yang orang laki-laki tadi keluar malam-malam dan dia ingin mencilok rumah orang, ingin membuka kedai orang, ingin membiak arat orang. Ketika dapat sedekah tu nak jadi dia membiak punya orang. Jadi sedekah tu memang dia nak tujunya. Gagal dia membuat besok dek sedekah. Berarti pas sedekah. Yang kedua pasnya. Bapasnya. Ketika engkau bersedekah ke seorang perempuan, yang seorang perempuan tadi kapai kapasang. Ketika kapai kapasang itu menawarkan dirinya ke orang lain atau ke menjual badannya. Tapi ketika lah dapat piti sedekah, dah jadinya pai dia pulangnya dagiahnya makan keluarga. Je piti sedekah. Yang ketiga pasnya. Bapasnya. Yang pertama tersedekahi orang malian, yang kedua tersedekah ke pezina, yang tiga tersedekahi orang kayu. Kok pas orang kayu tu? Orang kayu tu sambiling sangat sabar. Kalau bisa dimakannya jaguang lo cinya keluar, dia pasuannya makan dulu dia. Model itu sambiling. Tapi sejak dapat sedekah tu sadarnya, dia banyak piti mah. Orang lo memang dia piti, bisa awak memang dia. Saja tu lah sedekah mencari orang kayu. Aku buktinya niat itu kalau disebut karena Allah tidak pas di mata orang, tapi di mata Allah jadi pas dan jadi pahala. Dan banyak lagi kisah-kisah lain yang menceritakan tentang niat. Mungkin malam nari kalau sudah ada. Pelajaran apa tadi Pak? Wakaf Allah jalan tu. Wakaf tu berarti kan diberi mengaji ibtidah awal. Jadi kalau tidak wakaf, tidak ada garanti mengicip ini. Kan tu apa ni?
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itulah tentang keterangan niat. Jadi makruhnya apa baru-baru ini niat takwil. Ya niat itu tidak usah disabit dimulai, tidak usah. Kalau ingin menyabit dimulai was-was, sabit dimulai. Niat kamu suruh nawaitu sauma ghadin an adain fardhan lillahi ta'ala. Boleh? Tidak niat mana itu nawat dalam hati dia bersuara kau lah itu. Itu niat. Jadi niat itu kerja hati, pembantunya lidah untuk hati yang was-was. Kan hati orang balik, cah banci, cah ketujuh, cah ibu, cah macam-macam hati kau. Itu makanya doa wa ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Tetapkan hati kami untuk taat dan beriman dalam agamamu. Jadi karena hati waktu pulang balik, maka cocok niat itu dipabarui. Cocok niat itu dalam hati. Pokoknya malah lah baniat karena Allah, maka orang yang baniat karena Allah itu dipuji, nyondak tambun, dino nyondak rendah. Nah itu. Tapi kalau orang yang tidak karena Allah itu baru direndahan orang, itu siapa mau? Dia lo kan caci-cacinya jadi tidak bisa, tidak caci boleh. Itu karena orang lain baru karena Allah. Tapi kalau karena Allah dia itu dipuji, indah melambung, dino indah merasa rendah atau rendah diri. Nah, sebab karena Allah. Kalau karena Allah itu tidak butuh dipuji atau digaji rendah. Tapi kenapa orang lain semua juga memangku sawah. Memangku sawah itu bang, memangku sawah itu dia wahyu memangku sawah pas sebenarnya sawah waktu dulu bisa ditanami. Oh ketika memangku itu dapat balik. Ambil kalau itu jadi campaan lo. Nah, tapi jangan cari balik buat. Jadi ini itu cuma mengaku sawah, tapi balik ambil. Kalau lillah, kalau karena Allah tak punya orang lain. Nah, mungkin itu saja kajian pada hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan bawa dia ke rumah masing-masing. Sambil doakan kepada Allah salaman di jalan salaman sampai di tujuan. Kalau lain kola atau pokok tadi walabiyah amapayan tu dia sampai rasa nol sebagi. Apa wazirnya? Kalau ada yang tadi tanyaan saya belum disudahi. Tapi dari yang buah tadi lah paham mana ayat yang disampaikan. Mang buah kau dulu pakaronya buah sangat mengarati atau mengatakan tuh. Kalau ada orang kamu bisa habis bahan tuh kalau kutubah jemaah atau bagian pengajian itu orang membuat habis bahan. Nah, barana wa mampa dorna kalau lampa orang jenatulah. Assalamualaikum. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis malam Iswar, insyaallah angku datu arjo mudo dari lawan. Nah, dia di musalawah tentu hari kedua badan beliau siai kesempatannya do beliau dia di musalawah. Datu arjo mudo beliau adalah salah seorang guru Arabic di Bukit Tinggi. Jadi minantu orang Lawang, orang rumahnya kawannya maja di Surat Aqua, Surat Bandang. Nah, jadi yang Datu arjo mudo tu kamani di malam Iswar. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis tadi mana tadi kamu gitu?